kita akhiri polemik itulah mengenai Jokowi terlibat A, B, C, D, ya kan? Jangan sampai itu fitnah terus, yang keluar tuh fitnah gitu loh. Dikit-dikit di bawah Jokowi, dikit-dikit di bawah Jokowi. Hari ini yang kita jalani ini 100% masih legasinya dia masalahnya. Kalau hari ini kita masih saja menyebut nama-nama Jokowi terhadap berbagai disirkulasi dan bagaimana kita hancurnya konfigurasi penegak-penegak hukum kita hari ini, lalu kemudian menyalahkan Jokowi, ya karena ini semua adalah legasinya dia. Nggak bisa lepas tanggung jawab dari itu. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di KPK hari ini. Dia bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga penegak hukum lain termasuk Polri, Kejaksaan. Ini semua adalah legasinya dia. Terus kita nggak boleh gitu. Dan apalagi anaknya masih menjadi wakil presiden, masa nggak boleh disentil sedikit pun? Emang dia memang betul-betul berhala atau enggak? Kalau begini ini sudah mengkonfirm lah ya, sudah Jokowi fobia benar di sini teman-teman ini kita ini. Jadi ini mengkonfirm Jokowi fobia. Coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya Anda anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap ya suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Dikaitkan dengan Jokowi. Tadi dengan OCCRP. Pengalihan. Sedangkan OCCRP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website itu kan nggak ada, sudah tutup. Nah isu yang terakhir itu sudah di take down oleh OCCRP. Di mana ada take downnya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita gitu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad itu gitu. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan itu tadi, dan semuanya terbantahkan satu persatu. Ini Ternak Mulyono nih, gua kasih lu tutorial untuk mencari nama junjungan lu yang katanya hilang dari OCCRP. Lu simak baik-baik. Ini website isinya bahasa Inggris. Jadi jangan sok-sok tahu Inggris lu Lu cuma tahu dari narasi-narasi buzzer Cuman tahu dari narasi-narasi influencernya Mulyono. Nih, gua kasih tutorialnya. Pertama, lu masuk ke websitenya langsung, website resmi, bukan dari TikTok, Terus lu ketik nih, 2024 Organized Crime. Lu ketik tuh, Abis itu, lu pilih nih yang ketiga, Person of the Year. Lu klik di situ, kunyuk, lu klik langsung di situ. Kalau udah klik nih, kalau lu udah ketemu gambar ini nih, lu klik read more. Lu klik tuh Entar lu masuk nih ke halaman ini nih. Lu scroll tuh sampai bawah tuh, lu scroll. Dan lu bakal nemuin ini nih, ini nih, Jangan belajar gila lu. Jangan belajar gila. Udah terbukti masyarakat kita SDM-nya rendah. Jadi nggak usah sosok pinter lu sama orang-orang yang di luar negara kita, Di luar ASEAN, Di negara yang SDM-nya lebih pinter dari negara kita. Jangan belaga gila lu, Ternak Mulyono. Nggak ada gila-gilanya dikit lu kayaknya. Tapi tolong jangan dikaitkan dong dengan Jokowi dan keluarganya. Dikit-dikit Jokowi dan keluarganya. Jokowi fobia rupanya ini. Pak Jokowi ini kan lahir dari sebuah proses demokrasi. Tapi secara sadar atau secara tidak sadar, dia mematikan demokrasi. Dia yang membunuh. Kalau dia mengatakan, yang dikorupsi saya apa? Emang korupsi itu hanya soal uang? Enggak juga. Korup. Ya, kalau dalam bahasa Inggris. Itu kan berasal dari bahasa Latin, corruptus. Corruptus itu juga dibagi lagi menjadi cor dan rumpere. Cor itu adalah all together, ya, secara keseluruhan. Rumpere itu adalah merusak, to break, to destroy, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang merusak.
apapun ya, tatanan, birokrasi, administratif, regulasi dan sebagainya, itu juga perbuatan korup. Itu yang terjadi dan OCCRP melihatnya dari sisi itu. OCCRP ini memang bukan indikator dari segalanya ya, tapi setidaknya memberi petunjuk dan ini by nature. Alam sedang memainkan logikanya, membuka dengan berbagai cara. Ketika kita berusaha berteriak mati-matian untuk membuka ini loh kesalahan Jokowi, ini loh kesalahan Jokowi, ini kesalahan Jokowi dan sebagainya. Banyak orang yang bersuara tentang itu kan seolah-olah semuanya kebal. Kita melihat kejahatan di depan mata kita, tapi kita itu seperti terbelenggu. Kita semua hari ini mengalami hal-hal seperti itu. Oh, ternyata ada OCCRP dari luar sana yang sedikit memberi gambaran bahwa there is something corruptus gitu ya. Bahwa korupsi itu bukan hanya soal uang, tapi korup itu juga bisa menguntungkan orang lain secara regulatif, secara normatif dan sebagainya. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu because you are all being hypnotized gitu. Karena kalian semua itu dihipnotis semua kan. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua. Seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih. Kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang, dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika. Dan semua orang punya prediksi, termasuk OCCRP ternyata. Bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu, pada akhirnya nanti, entah itu revolusi yang berdarah-darah, atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar, sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, aduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia. Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest, ujung-ujungnya seperti yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending berada menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non-demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP, memang kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita saksikan ya salah seorang dari Ternak Mulyono ya melakukan pembelaan terhadap Jokowi yang disematkan namanya menjadi salah satu finalis orang terkorup atau presiden terkorup di dunia oleh OCCRP. Dan posisinya meningkat menempati peringkat kedua. Dan di sini ada Wakil Ketua Umum Andi Azwan yang terang-terangan membela bahwa dan mengatakan nama Jokowi di OCCRP itu sudah di take down serta sudah dihapus ya. Tetapi ini langsung dibantah oleh para netizen dan juga oleh Bung Raya Rangkuti. Apa-apa selalu dikaitkan dengan Jokowi katanya. Dan langsung saja dibantah oleh Bung Islah Bahrawi. Dan juga ada Bung Rocky Gerung yang menyikapi bahwa kata Azwan ini adalah Jokowi Obi, dan itu dijelaskan oleh Bung Rocky Gerung di sebuah acara talk show di iNews TV bersama Aiman di Rakyat Bersuara. Perdebatannya terjadi di situ ya, tetapi ini kami gabungkan video yang ada di Abraham Samad Speak Up
yang pernyataannya dari Bung Islah Bahrawi mengenai mengapa OCCRP menempatkan Presiden Jokowi menjadi finalis di nominasi presiden terkorup di dunia. Dan di sini kalau Anda ingin melihat versi lengkapnya, ada di Abraham Samad Speak Up soal bagaimana Cak Islah Bahrawi ini mengungkapkan kenapa Jokowi bisa masuk ke nominasinya OCCRP. Dan di situ Bung Islah Bahrawi ya, ternyata sudah berkeliling ke berbagai negara di sekitar negara tetangga ya, dan tepatnya di negara Singapura. Kemarin Cak Islah Bahrawi melakukan diskusi dengan berbagai koleganya, termasuk ada salah seorang yang katanya ini dari OCCRP sendiri. Dan di sini orang-orang dari luar ini, kata Cak Islah, mereka ini menjelaskan bahwa Anda ini tidak tahu saja. Kami yang di luar ini melihat bahwa demokrasi di Indonesia, di negara Anda itulah dimundurkan ke tempat yang paling rendah oleh siapa? Ya, oleh Presiden Jokowi. Dan di situ rahasia-rahasia besar dibuka oleh Cak Islah Bahrawi. Ini bahwa mereka berkesimpulan ketika demokrasi ini dimundurkan, maka investor-investor asing ya seperti sebut saja Tesla, Apple, Elon Musk yang katanya digembar-gemborkan akan berinvestasi di Indonesia. Nyatanya gagal kan dan batal.